Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kok nggak dijawab? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau tahu apa kegunaannya Yesus naik ke sorga. Bayangkan oleh saudara, seluruh dunia merayakan hari ini. Yang percaya Yesus sama yang nggak percaya Yesus ngerayain. Itu yang bikin macet tuh di jalan-jalan di Cikampek sampai 5 km macet sekarang. Di puncak 5 km itu yang nggak kebaktian. Yang orang Kristen mah adanya di gereja. Kalau yang di macet-macetan itu nampaknya kayaknya bukan orang Kristen. Sebab kalau orang Kristen dia akan merayakan hebatnya Yesus kita naik ke sorga. Nah, banyak orang nyanyi tentang kenaikan Yesus ke sorga. Nyanyi, bikin KKR. Tapi nggak ngerti apa artinya Yesus naik ke sorga. Apa maksudnya Yesus naik ke sorga? Dia udah percaya Yesus. Dia tahu. Sama seperti saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah belajar Alkitab. Tapi belum mengerti apa maksudnya Yesus naik ke sorga itu. Nampaknya itu hanya ditulis di dalam surat Ibrani. Fatsal 9, Ibrani Fatsal 9, dan kita akan membaca, memperhatikan ayat ke-24, sampai ayat ke-28. Ayat berapa saudara? Sampai ayat ke-28. Pelan-pelan kita baca bersama-sama. Jangan balap. 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadapi hadirat Allah, guna sama-sama kepentingan. Ada haleluya. Sama-sama lagi 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Belum pernah hati saya sesuka hati seperti sore ini. Karena ketika Tuhan membuka ini, aduh terima kasih Tuhan. Ya. Saya ingin bicara mengenai apa arti kenaikan Yesus di masa yang lampau, apa arti kenaikan Yesus di masa sekarang, apa arti kenaikan Yesus di masa yang akan datang. Masa yang lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu sudah lewat, tidak akan balik lagi. Saudara hanya hidup masa sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi untuk mengerti kenaikan Yesus masa sekarang dan masa yang akan datang, kita harus lihat apa artinya
kenaikan Yesus di masa yang lalu. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, saudara tahu Yesus naik ke sorga, dilihat oleh murid-muridnya. Itu ceritanya cuma begitu. Yesus naik ke sorga, dilihat oleh murid-muridnya. Datang malaikat dan dia berkata, Yesus yang sama yang kamu lihat, itu akan kembali dengan cara yang sama. Enggak agama Islam, enggak agama Kristen, pokoknya yang percaya kepada monoteisme, mereka percaya. Di Al-Quran ditulis, Isa Al-Masih akan datang kembali. Ya, saya baru dikasih majalah tadi malam oleh Om Brotland. Dia ketemu dengan yang memberitakan Injil tapi pakai peci orang Islam. Dia buka radio amatir, dia buka majalah. Ya, namanya saja itu majalah Sajadah di Gorontalo. Tapi waktu saya baca isinya, memuji apa yang ditulis tentang Yesus di dalam Al-Quran. Jadi sekarang Tuhan pakai orang yang pakai peci. Di Yogyakarta mungkin ratusan ribu orang-orang Ahmadiyah menerima Yesus. Mereka masih pakai peci. Mereka tidak terima kristenisasi, sebab kristenisasi bukan sifat Kristus. Yesus bilang, jadikan semua bangsamu. Oke. Apa artinya Yesus naik ke sorga di waktu yang lampau? Di waktu yang lampau itu begini, saudara. Imam besar zaman dulu, setahun sekali, masuk ke ruang yang maha suci, paling belakang dari bait Allah. Masuk ke ruang yang maha suci, membawa darah kambing, darah domba, atau darah lembu, di satu paso, dan dia sendiri harus bersuci diri, nggak boleh kena najis, nggak boleh dia kena perempuan, nggak boleh dia harus sungguh-sungguh pakainya harus bersih. Bahkan orang takut dia tidak layak, diikat dia sama tali, supaya ketika dia masuk di ruang maha suci, Tuhan suka dia masuk, tidak ada salah, dia boleh mempersembahkan. Itu darah domba itu, dia bukan darahnya sendiri, darah domba. Waktu dia persembahkan, Shekinah glory turun, orang Israel di luar lihat, wah dosa kita diampuni. Mereka bersorak, oh dosa kita diampuni. Tapi ini dikerjakan setahun sekali. Jadi kalau hari ini kita, imam besar kita, yang kita hidup di zaman dulu, imam besar kita masuk, dia diterima, wah kita bersorak, dosa kita diampuni. Besok kita berdosa lagi, salah lagi. Mesti tunggu tahun depan. Waktu yang sama. Tunggu imam besar lagi, minta ampun buat kita. Berapa liter, berapa darah yang dipotong oleh karena dosa kita. Nggak berhenti-berhentinya berdosa. Nggak berhenti-berhentinya berdosa. Terus-terusan berdosa. Berdosa terus. Ya. Kalau lampu Philip terus terang. Philip terang terus. Kalau gini, ini enggak. Ya, terus berdosa. Orang dosa berdosa terus. Nggak ada berhentinya. Lalu Yesus datang. Mati di atas bukit Golgota. Waktu Maria Magdalena mau pegang dia bilang, jangan pegang aku. Aku belum naik kepada Bapa. Nah, ayat 24 bilang itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi, kemana? Nah, ini Yesus naik ke sorga, ini artinya. Tapi Yesus ke sorga, ya, ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Ini yang kita harus mengerti. Guna kepentingan siapa? Berapa sih kepentingan kita? Aduh nggak terhitung kok saya kepentingan ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Jangan takut. Dia sudah naik ke sorga demi keperluan, demi kepentingan kita. Itu artinya bagi perjanjian lama. Itu artinya di masa lalu. Pada hari raya apa? Yom Kippur.
Semua orang Israel, satu Israel berpuasa. Hari Yom Kippur tidak boleh makan, tidak boleh minum. Semua rakyat Israel berpuasa. Mereka ke bait Allah. Tunggu imam. Kalau imamnya nggak layak, mati dia di dalam. Orang tarik. Kalau dia nggak keluar-keluar, orang tarik dari luar pakai tali. Karena dia tidak berlayak. Tapi menurut Wahyu pasal 5, ketika Yohanes menangis, nggak ada yang bisa buka buku itu. Jangan kamu menangis. Wahyu pasal 6. Karena singa dari suku bangsa Yehuda, keturunan Daud telah menang. Dan dia layak untuk membuka. Yesus yang layak. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, ya, ayatnya yang ke-24, untuk kepentingan kita, 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Dia nggak terus-terusan. Nggak kayak yang dulu. Berapa kali yang dulu? Setahun sekali. Nanti saudara, aduh Pak saya berdosa, Pak minta ampun. Ya tunggu tahun depan. Tunggu hari raya Yom Kippur. Nanti saya berdoa untuk kamu. Itu imam besar zaman dulu. Tapi ini imam besar disebut imam besar agung. Sebentar saja, lihat dulu Ibrani 4. Sebentar saja, jangan ditutup Ibrani 9. Ibrani 4 ayatnya yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai sama-sama imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada imam besar agung sekarang. Dia cuma mati sekali, cukup. Ya. Nah, apa artinya sekarang buat kita? Jadi itu sudah zaman lampau. Sekarang zaman sekarang untuk hari ini, apa yang kita bisa petik? Kembali kepada Ibrani 9, ayat 24, dia naik ke sorga untuk kepentingan kita. Ngomong kiri kanan, Yesus naik ke sorga untuk kepentingan kita. Ngomongnya jangan cemberut dong. Sekali lagi, 2, 3. Yesus naik ke sorga. Amin. Apa artinya bagi kita? Apa gunanya? Apa kepentingan bagi kita hari ini?